Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan ngebahas saham-saham bank besar. Lebih tepatnya kita bakalan ngebahas berapa sih harga yang tepat untuk beli saham-saham ini alias berapa harga wajarnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan jangan lupa cek channel page Todopedia karena di situ udah banyak banget konten-konten menarik tentang investasi saham. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk kita hitung berapa harga beli dari saham-saham bank ini, kita bakalan pakai metode discounted dividend model, di mana step yang pertama itu kita bakalan estimasi berapa sih pertumbuhan laba dari emiten bank ini untuk kedepannya. Estimasinya ini akan dibuat berdasarkan gimana sih potensi pertumbuhan bisnisnya emiten untuk kedepannya. Estimasinya ini juga akan dibuat dengan lebih konservatif karena kita kan nggak tahu ya berapa persisnya pertumbuhannya untuk kedepannya. Jadi supaya kita nggak terlalu optimis dan beli sahamnya di harga yang kemahalan, kita pakai estimasi pertumbuhan yang agak lebih konservatif. Terus step yang kedua, kita bakalan estimasi berapa sih valuasi price to earnings atau PER di tahun ke-10 nanti dengan anggapan kita mau investasi di saham bank tersebut untuk 10 tahun ke depan. Di step yang ketiga, kita tentuin berapa asumsi dividen payout ratio untuk kedepannya. Dan step yang keempat, kita tentuin berapa sih return investasi yang kita mau dari saham bank yang mau kita invest. Nah, lebih detailnya untuk metode discounted dividend model, ini dia ya, video tutorialnya udah pernah gue bikin dan linknya gue taruh di kanan atas. Oke, pertama kita ke saham BBCA. Kita pakai EPS BBCA yang terbaru sebesar 416. Nah, untuk asumsi pertumbuhan, BBCA ini pertumbuhan labanya bagus banget dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan itu 13,2% per tahun. Dengan dia sampai sekarang ya masih terus mampu untuk numbuhin pinjamannya, plus kinerja bisnisnya BBCA yang stabil dan konsisten banget, menurut gua tren pertumbuhan BBCA yang bagus ini masih akan terus lanjut untuk kedepannya. Jadi untuk asumsi pertumbuhan, kita pakai asumsi pertumbuhan yang mirip-mirip dari 10 tahun sebelumnya, yaitu di sekitaran 12% per tahun. Terus untuk asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti, kita pakai rata-rata dari 10 tahun terakhir sebesar 24 kali. Dividen payout ratio kita pakai 55% yang mana itu adalah dividen payout rasionya dari beberapa tahun terakhir. Dan return investasi 15% dari saham BBCA supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dari asumsi ini kita dapat harga wajarnya saham BBCA itu ada di 9.878. Jadi untuk saham BBCA ini bagusnya dibeli di harga 9.878 atau di bawahnya. Oke, next saham BBRI. BBRI ini EPS terbarunya ada di 398. Untuk pertumbuhan, BBRI pertumbuhan labanya ini bagus banget dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata itu 11% per tahun. Tapi kedepannya BBRI ini menurut gua labanya itu akan lebih fluktuatif karena sebagai bank UMKM yang potensi kredit macet atau NPL-nya tinggi, BBRI ini mesti ngeluarin beban pencadangan yang banyak untuk kedepannya. Jadi untuk pertumbuhannya kita mau lebih konservatif karena potensinya ini akan lebih fluktuatif. Jadi kita pakai asumsi sebesar 8% per tahun untuk BBRI untuk 10 tahun ke depan. Next untuk PER di tahun ke-10 kita pakai rata-rata PER-nya BBRI dari 10 tahun terakhir sebesar 15 kali. Next untuk dividen payout ratio kita asumsiin 75% karena BBRI ini bagi dividen dengan payout ratio itu biasanya di sekitaran 65 sampai 85%. Jadi kita ambil nilai tengahnya. Dan untuk return investasi kita mau return 15% per tahun dari saham BBRI. Nah, dari asumsi ini, saham BBRI itu harga wajarnya ada di 5.334. Jadi harga beli yang bagus buat saham BBRI untuk investasi jangka panjang itu ada di 5.334 atau di bawahnya. Oke, next kita ke saham BBNI. BBNI ini EPS terbarunya ada di 563. Nah, pertumbuhan labanya BBNI ini cukup bagus ya, sebesar 10% per tahun rata-ratanya. Ini termasuk bagus meskipun nggak sebagus BBRI sama BBCA. Terus juga untuk BBNI, ini dia baru aja ngeluncurin aplikasi Wonder yang bisa jadi sumber pertumbuhan bisnis yang baru. Nah, tapi untuk kedepannya ya, kita mau agak lebih konservatif. Kalau dari 8 tahun terakhir ya, tadi kita udah lihat pertumbuhannya itu 10% per tahun. Di 10 tahun ke depan, kita asumsiin pertumbuhannya itu sebesar 8% per tahun aja. Jadi kita mau agak konservatif untuk estimasi pertumbuhannya, karena kita kan nggak tahu ya persisnya berapa pertumbuhan BBNI untuk kedepannya. Dan kita juga nggak tahu apa yang bakalan terjadi sama BBNI untuk kedepannya. Next, untuk PER di tahun ke-10, kita pakai estimasi PER 12 kali, yang mana itu adalah rata-rata PER-nya BBNI dari 10 tahun terakhir. Untuk dividen payout ratio, kita mau asumsi 40%,
yang mana itu dividen payout ratio rata-rata BBNI dari beberapa tahun terakhir. Dan kita mau return 15% per tahun supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, di sini kita dapat harga wajarnya BBNI itu ada di 5.450. Jadi di bawah harga 5.450 ini harga yang bagus untuk beli saham BBNI untuk investasi jangka panjang, dan di harga sekarang di 5 ribuan ini menurut gua juga cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Oke, next kita ke saham BMRI. BMRI ini EPS terbarunya sebesar 604. Nah, pertumbuhan labanya BMRI dari beberapa tahun terakhir ini bagus banget, bahkan bisa setara sama pertumbuhan labanya BBCA yaitu sebesar 13% per tahun. Nah, untuk kedepannya BMRI ini punya digital banking Livin by Mandiri yang menurut gue ya ini bisa jadi katalis pertumbuhan bisnis yang signifikan banget buat BMRI. Cuman memang BMRI ini pertumbuhan labanya nggak sekonsisten BBCA, di mana labanya itu kadang-kadang ada naik turunnya. Dan karena kita juga nggak tahu ya apakah labanya itu bakalan konsisten atau bisa naik turun untuk kedepannya, kita mau asumsi pertumbuhan yang lebih konservatif buat BMRI. Jadi untuk kedepannya kita asumsiin pertumbuhan labanya BMRI itu sebesar 8% per tahun aja untuk 10 tahun ke depan. Next, untuk PER di tahun ke-10, itu kita pakai rata-ratanya PER BMRI dari 10 tahun terakhir yang ada di 13 kali. Terus kita pakai dividen payout ratio 60% untuk BMRI, yang mana itu adalah dividen payout rasionya BMRI dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk return investasi, kita mau return 15% per tahun dari saham BMRI supaya bisa ngalahin IHSG. Nah, di sini kita dapat ya harga wajarnya BMRI itu ada di sekitaran 6.800. Jadi dengan asumsi ini, harga wajarnya BMRI ada di 6.800 dan harga beli saham BMRI untuk investasi jangka panjang itu adalah di bawah harga 6.800. Oke, next kita ke saham BRIS. EPS terbarunya BRIS itu sebesar 129. Nah, BRIS ini pertumbuhannya luar biasa banget dalam 3 tahun terakhir dengan pertumbuhan laba itu sampai lebih dari 30% per tahun. Nah, untuk kedepannya, untuk 10 tahun ke depan ya, dengan BRIS ini terus ekspansi pembiayaan syariahnya, menurut gue ya, pertumbuhan bisnisnya ini masih bakalan kencang banget. Nah, estimasi gue untuk BRIS ini ke depannya paling tidak pertumbuhannya itu minimal bisa sebesar 15% per tahun untuk ke depannya. Nah, jadi kita pakai aja asumsi pertumbuhan itu 15% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Next, untuk PER di tahun ke-10, karena potensi pertumbuhannya masih tinggi, kita juga estimasi kalau valuasinya BRIS ini akan agak premium untuk ke depannya. Jadi kita pakai asumsi PER yang agak premium, katakanlah di 18 kali. Terus untuk dividen payout ratio, BRIS ini bagi dividen dengan payout antara 10-25%. Nah, kita asumsiin aja payoutnya itu di antara segitu juga, sekitaran 15%. Terakhir, untuk return investasi, kita mau return 15% per tahun dari saham BRIS, supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dari sini kita dapat ya, harga wajarnya saham BRIS itu ada di sekitaran 2530. Jadi harga beli saham BRIS untuk investasi jangka panjang itu ada di harga 2.500-an atau di bawahnya. Next, kita ke saham BNGA. EPS-nya BNGA yang terbaru itu sebesar 264. Nah, untuk pertumbuhan, BNGA ini pertumbuhan labanya bagus ya, bisa sampai 13% per tahun, yang mana ini setara sama BBCA sama BMRI yang tadi kita udah lihat. Tapi ternyata ya, untuk pertumbuhan pendapatannya ini jauh lebih lambat, cuman sekitaran 2% per tahun. Jadi ini bedanya jauh banget. Ini sebenarnya pertanda bagus karena artinya BNGA ini bisa ningkatin efisiensi pengeluarannya. Tapi yang namanya efisiensi itu kan ada batasnya, dan pertumbuhan bisnis itu nggak bisa cuman ngandelin efisiensi doang. Revenue-nya juga harus tumbuh pesat. Jadi kita mau lebih konservatif ya, dan anggaplah BNGA ini potensi efisiensinya ini makin terbatas yang ngebuat pertumbuhan labanya itu jadi melambat. Jadi kita asumsiin laba bersihnya itu tumbuhnya sekitaran 5% aja per tahunnya untuk kedepannya. Next, untuk PER di tahun ke-10, kita pakai rata-rata dari 10 tahun terakhir yang ada di 11 kali untuk saham BNGA. Next, dividen payout ratio kita pakai 50%, yang mana itu adalah dividen payout rata-ratanya BNGA dari beberapa tahun terakhir. Yang mana BNGA itu bagi dividen dengan payout ratio di range 40 sampai sekitaran 60%. Dan untuk return investasi, kita mau return 15% per tahun dari saham BNGA supaya bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dari sini kita dapat ya harga wajarnya ada di 1997 atau kita buatin jadi 2000. Jadi harga beli yang bagus ya untuk saham BNGA, menurut gua harga beli yang terbaru yang bagus untuk saham BNGA itu di harga 2000 atau di bawahnya. Dan terakhir kita bahas saham NISP. EPS-nya NISP yang terbaru itu sebesar 192.
Nah, dalam beberapa tahun terakhir NISP ini pertumbuhan pendapatan bunga bersih, operating profit sama laba bersihnya ini cukup bagus di sekitaran 8-9% per tahun. Nah, kedepannya dengan NISP ini terus ngembangin mobile banking One Mobile plus dengan akuisisi Commonwealth Bank, artinya potensi pertumbuhannya ini cukup bagus dan kemungkinan besar pertumbuhan 8-9% per tahun ini masih bisa dipertahankan. Jadi kita estimasi aja ya untuk pertumbuhan NISP ke depannya itu kita estimasi sekitaran 8% per tahun untuk ke depannya. Next, untuk price to earnings atau PER di tahun ke-10 nanti, kita asumsiin aja itu bakalan sama dengan rata-rata PER dari 10 tahun terakhir, yaitu di sekitaran 9 kali. Next, untuk dividen payout ratio, kita pakai 40%, yang mana itu adalah dividen payout rasionya NISP dari beberapa tahun terakhir. Terus kita mau return 15% per tahun dari saham NISP supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan estimasi kayak gini, kita dapat ya harga wajarnya NISP itu ada di 1475. Jadi harga beli saham NISP untuk tujuan investasi jangka panjang itu ada di bawah harga 1475. Nah, jadi dari 7 saham ini kita udah dapat ya harga belinya, dan untuk BBCA sama BMRI kita bisa lihat di sini di harga sekarang ini udah nggak masuk harga beli. Sedangkan untuk saham BBRI, BBNI, BRIS, BNGA sama NISP ini masih masuk di dalam range harga beli. Jadi bisa dibilang 5 saham ini yang bagus buat dibeli di harga yang sekarang. Tapi ketika kita mau beli suatu saham, akan lebih bagus kalau kita belinya dengan margin of safety. Margin of safety itu artinya kita beli sahamnya di harga diskon. Kalau margin of safety 10%, artinya diskonnya 10%. Kalau margin of safety-nya 20%, artinya diskonnya 20%. Nah, dengan kita beli sahamnya di harga diskon, kita mengurangi potensi resiko kerugian, plus kita juga memperbesar potensi return investasi yang kita bisa dapat. Kita bebas ya milih berapa persen margin of safety yang kita mau. Contoh, misalnya kita mau margin of safety 20%. Berarti kita beli sahamnya di harga yang segini nih atau di bawahnya. Makin gede margin of safety, itu potensi resikonya makin kecil. Dan potensi returnnya itu juga akan makin gede. Tapi ada baiknya ya, kalau kita pakai margin of safety, itu juga jangan pakai margin of safety yang terlalu besar. Takutnya harga sahamnya itu nggak pernah nyentuh harga beli yang kita mau. Oke, jadi itu dia ya, harga wajar 7 saham bank besar. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman kalian, dan kalian bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus bertumbuh. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan 100% ada di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.